Sejauh mana potensi perbedaan penetapan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah? Adakah mekanisme yang memungkinkan penetapan awal puasa bisa ditetapkan secara bersama? Saya akan membahas hal ini bersama Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, lalu Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nusron Wahid, serta Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, selamat malam. Pak Abdul Mukti dan Pak Nusron Wahid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini tampaknya ada gangguan sedikit dengan Pak Nusron, nanti akan bergabung. Saya mau ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, jadi kalau Anda melihat apakah betul akan terjadi perbedaan penetapan 1 Ramadan untuk tahun ini? Ya, tahun ini adalah tahun pertama kita akan menghadapi perbedaan. Perbedaan bukan karena perbedaan metode, tetapi karena perbedaan kriteria. Ketika posisi bulan berada di antara dua kriteria yang berbeda, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan ru'yat, pasti terjadi perbedaan. Selama 6 tahun, 2015 sampai dengan 2021, tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar rentang antara 0 dan 2. Tapi tahun ini mulai terjadi perbedaan, apalagi pemerintah bersama dengan negara-negara Mabin, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mengadopsi kriteria baru. Jadi ini potensi terjadi perbedaan tidak bisa terhindari. Oke, nah Pak Abdul Mukti, ini kan Muhammadiyah, tadi Anda sudah menyatakan bahwa akan menetapkan puasa itu mulai pada Sabtu tanggal 2 April. Apakah ini akan diutarakan juga pada sidang isbat besok? Ya, Muhammadiyah sudah menyampaikan maklumat yang tadi juga sudah disampaikan dalam pengantar acara ini pada bulan Februari yang lalu. Dan kami sudah mengedarkan maklumat itu kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah bahwa berdasarkan kriteria dan juga metode yang kami pakai dalam penetapan Ramadan, juga Idul Fitri dan Idul Adha itu, kami menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Menurut perhitungan hisab memang posisi hilal sudah di atas 2 derajat. Dan bagi Muhammadiyah, berapapun posisi hilal, apakah 1 derajat bahkan 0, sekian derajat, itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru. Dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan, kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan. Dan kalau berkaitan dengan bulan Syawal juga kita sudah bisa mulai melaksanakan ibadah Idul Fitri. Pak Abdul Mukti, begini, ini kan sudah lama sekali Indonesia itu mengalami awal puasa dan Lebaran yang sama terus ini antara Muhammadiyah dan juga NU. Tetapi ini kemungkinan tahun ini akan ada selisih hari begitu. Bisakah secara gampang dijelaskan kepada saya deh yang sangat awam begitu atau masyarakat yang selama ini tahunya beberapa tahun terakhir selalu bareng-bareng, mekanisme hisab untuk wujudul hilal ini yang akan digunakan oleh Muhammadiyah itu seperti apa gampangnya? Ya, gampangnya kita menghitung peredaran matahari, bumi dan bulan itu dengan rumus yang kita sudah punya, yang hasilnya saya kira kalau semua yang menggunakan hisab itu juga relatif sama. Saya membaca misalnya hisab yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama cabang Kudus misalnya, atau juga Nahdlatul Ulama cabang Nganjuk yang saya baca di media, itu juga posisi hilalnya juga hampir sama, itu di atas 2 derajat. Nah, kalau kami kan 2 derajat 18 sekian, kemudian di NU Kudus itu 2 derajat 17 sekian, di Nganjuk juga 2 derajat 17 sekian. Yang memang kalau pakai perhitungan hisab memang hasilnya akan relatif sama. Saya kira juga misalnya NU juga nanti menyampaikan hisab juga hasilnya sama. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Thomas tadi, posisi hilalnya ini memang di bawah 3 derajat. Okay. Dan Muhammadiyah kan tidak menggunakan imkanur ru'yah, karena memang tidak menggunakan ru'yah. Sehingga karena itu ini adalah soal perbedaan penetapan dan juga sedikit perbedaan pendapat dengan Pak Thomas. Ini juga perbedaan dalam kami memahami nas-nas agama, gitu. Bahwa kami mengamalkan ini menggunakan dasar Al-Quran dan juga dasar hadis Nabi, dan karena itu Muhammadiyah
tidak hanya dalam kaitannya dengan Ramadan, Syawal dan Idul Adha, tetapi juga dalam kami menetapkan waktu-waktu sholat, itu juga menggunakan hisab. Jadi hisab ini kami pergunakan dalam banyak hal yang berkaitan dengan ibadah yang memang secara syariat itu kita harus menggunakan waktu-waktu yang memiliki, menurut kami lebih memiliki kepastian dan presisi dalam pelaksanaannya. Oke, saya beralih kalau begitu ke Pak Nusron Wahid. Selamat malam Pak Nusron Wahid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ini tadi kita sudah dengar dari Muhammadiyah, Pak Abdul Muti. Nah, kalau untuk Nahdlatul Ulama sendiri, apakah saat ini sudah ada gambaran penentuan awal Ramadan untuk tahun ini? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Thomas maupun Profesor Mukti. Sebagaimana Muhammadiyah di NU juga mempunyai prinsip-prinsip sendiri, baik dalam konteks hitungan falakiyah maupun dalam konteks penetapan awal bulan maupun penetapan yang lain. Hanya memang bedanya hisab di dalam NU ini tidak menjadi satu-satunya rujukan. Karena kalau menurut bahasanya orang awam, hisab ini ibarat pemilu itu adalah quick count, hanya presisi prediksi semula. Tapi tetap kalau di NU itu menggunakan real count. Nah, real account itulah yang disebut dengan imkanul ru'yat. Karena itu kalau biasanya quick count-nya itu di atas margin of error, biasanya hitungannya dipastikan tidak terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau hitungannya itu di bawah margin of error, kan katakan 3 derajat oleh Pak Thomas Jamaluddin, sebagaimana kesepakatan negara-negara Islam di kawasan Asia, itu berarti dimungkinkan memang terjadi perbedaan pendapat antara hisab dengan imkanul ru'yat. Karena itu bagi NU, bagaimana bagi NU biasa menggunakan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama NU, ya kan, bahwa yang pertama memang hisab itu sebagai acuan, tapi hisab itu tidak menjadi acuan satu-satunya, tetap kita menggunakan acuan imkanul ru'yat sebagaimana yang ditentukan oleh negara. Jadi dalam hal ini oleh pemerintah. Saya kira itu yang posisi NU yang akan disamakan, yang akan kami sampaikan. Oke, tapi ini kan isbat sidang kalau jadi digelar, insya Allah akan digelar besok. NU bagaimana kira-kira besok, Pak Nusron? Ya Pak, ya NU pasti menunggu kalau memang besok laporan dari cabang-cabang NU maupun ranting-ranting NU dan NWC NU ternyata ada orang yang dianggap kredibel, amanah atau kiai atau siapa ketika mengadakan ru'yat itu ternyata besok ada wujudul hilal dan ada imkanul hilalnya sama, ya ada kelihatan, ya maka dipastikan NU pasti akan menyampaikan apa adanya. Tetapi syarat-syarat untuk menyampaikan itu kan pertama orangnya selama ini amanah, tidak dikenal suka ngarang-ngarang, kemudian siap untuk dibaiat atau disumpah. Nah ini kita tunggu. Jadi kalau ditanya posisinya hari ini, ya kita menunggu besok. Karena tadi saya sampaikan di NU sendiri itu yang namanya hisab, ya kan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan. Karena tetap menggunakan imkanul ru'yat. Tetapi kami menghargai apapun ini kan metode, kami menghargai. Perbedaan apapun kami hargai. Baik, saya beralih lagi ke Pak Thomas. Pak Thomas, ini kan tadi kalau dari NU maupun Muhammadiyah memang punya kriteria yang berbeda. Satu pakai hisab, satu pakai ruqyah. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, secara formil, adakah kriteria hilal yang harus dipenuhi dalam penentuan awal bulan khususnya Ramadan? Ya, secara umum untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini kan terkait dengan bulan-bulan ibadah. Itu biasanya merujuk pada dalil syar'i atau dalil fikihnya. Hanya memang tadi disebut oleh Pak Abdul Mukti itu ada perbedaan pengambilan. Biasanya kalau yang Nahdlatul Ulama itu mengambil dalil sumu li'uriyati wafsiru li'uriyatihi. Nah kalau Muhammadiyah itu mengambil dari surat Yasin ayat 40 ya. La syamsul yang bagilah hanturikal kamara walailu sabikun nahar. Jadi tidak mungkinlah matahari itu mendahului bulan dan juga malam mendahului siang. Dan itu yang konsep wujudul hilal itu ketika
matahari mendahului bulan untuk terbenamnya. Oke. Nah, tetapi apakah tidak bisa disatukan? Pada prinsipnya bisa. Pada Muktamar Muhammadiyah 2015 ada wacana untuk membuat kalender global. Kemudian di NU pun mulai berwacana untuk ru'yat yang berkualitas. Nah, ini sesungguhnya sifatnya ijtihadi, jadi berdasarkan pendapat. Nah, astronomi ini menjembatani, membuat sistem kalender yang berlaku global, tapi juga bisa mengadopsi ru'yat. Nah, itu salah satunya diajukan dalam rekomendasi Jakarta 2017. Jadi sistem kalendernya mengadopsi ru'yat tetapi bisa dipakai global. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang mudah-mudahan nanti ada titik temunya. Oke, nah ini kan karena sidang isbatnya sudah dekat, insya Allah akan digelar besok. Andaikan memang terjadi perbedaan penentuan 1 Ramadan antara Muhammadiyah dan NU, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Imbauan apa kepada masyarakat dalam menyikapi perbedaan ini yang sudah beberapa tahun tidak pernah kita rasakan? Pak Abdul Muti terlebih dahulu. Ya, perbedaan ini kan sesuatu yang sudah biasa ya, dan sudah sering terjadi. Betul. Karena itu maka ya kita semuanya marilah menyikapi perbedaan ini secara dewasa dan tidak melebih-lebihkan perbedaan itu. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa yang menggunakan hisab itu tidak Muhammadiyah saja. Dan yang menggunakan ru'yah juga tidak NU saja. Betul. Jadi jangan sampai kemudian ini dibawa pada posisi head to head. Seakan-akan MU melawan NU gitu. MU melawan NU. Tidak dalam posisi seperti itu. Oke. Ini sudah sangat sering dan biasa-biasa saja. Karena memang ini bagian dari, sekali lagi, bagian dari keyakinan. Oleh karena itu maka ya kami semuanya mengajak seluruh masyarakat juga kepada internal warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk bagaimana ketika nanti terjadi perbedaan, menyikapinya dengan arif dan bijaksana, menyikapinya dengan biasa. Yang penting kita beribadah memiliki dalil, memiliki hujah yang insya Allah semuanya dapat kita pertanggungjawabkan sebagai bagian dari sebuah pilihan dan sebuah keyakinan. Oke, Pak Nusron silakan. Ya, sebetulnya bangsa Indonesia ini, umat Islam di Indonesia tidak hanya sekali ini saja berbeda pendapat. Terutama beda dalam awal penentuan Ramadan, awal penentuan 1 Syawal, juga penentuan Idul Adha. Jadi kita kembalikan saja ini kepada keyakinannya masing-masing. Yang meyakini hari Sabtu sudah Ramadan ya silakan kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang meyakini bahwa awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu atau tanggal 2 April mendatang. Yang kemudian masih menunggu hasil imkan ru'yat dan penetapan sidang isbat keputusan resmi dari pemerintah. Andai misal memutuskan hari Ahad atau hari apapun ya kita hormati. Semuanya itu sekali lagi tadi mempunyai hujah-hujah, mempunyai dalil-dalil yang sama-sama diyakini dan bisa dipertanggungjawabkan satu sama lain. Yang penting puasanya itu genep 1 bulan. 1 bulan itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kecuali kalau penentuan awal Ramadannya sama awal Syawalnya itu menjadi puasanya 1 bulan cuma 28 hari atau 31 hari, nah itu baru kita jadi masalah. Kalau selama masa 9 atau 30 hari, ya saya pikir itu biasa dan memang masih dalam batas aturan dan masih memang memungkinkan untuk itu. Sehingga nggak perlu lagi kita persoalkan dan kita tidak lagi kita lebarkan seakan-akan ini perbedaan yang sangat serius dan perbedaan yang kemudian mengganggu konteks kehidupan berdampingan dalam kehidupan keagamaan kita di dalam masyarakat. Baik. Memang kita harus ingat beberapa tahun yang lalu memang sudah kerap terjadi ada perbedaan ini dan selama ini baik-baik saja kita bisa beribadah mulai bulan puasa ini sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan mekanisme yang diyakini oleh masing-masing. Nggak ada yang salah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti, Wakil Ketua PBNU Nusron Wahid, serta Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN
Thomas Jamaluddin yang malam hari ini sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya.